Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini mudah-mudahan khatam nih malam ini. Ini malam keberapa nih? 28. Berarti masih semalam lagi ya. Malam minggu kan masih ini. Ya malam minggu kalau emang ini ntar ngaji nggak apa-apa, ngaji terus nasihin kayak. Lagian mau ngapain kalau nggak ngaji? Ya kan masih ada 9 santri yang tercecer. Ya, lu nggak pulang no emang? Udah ngapain lu kudu belajar no, lihat Iqbal no, lihat Umi lu udah berapa tahun gak pulang-pulang? 7 tahun. Weh, lu lihat Umi aja perempuan, apalagi kakaknya 13 tahun baru pulang sekali. Tuh, begitu tekadnya orang belajar mah. Jangan lebaran Pak pulang, ya itu mah. Anak-anak Umi itu maksudnya orang yang masih kemak-makan, sukanya netek mulu itu Umi. Oh, ngerti? Loh, Nur ketawanya cuma 2 kali. Ya, lucu lu Nur, emang Nur. Aduh, kacau Nur. Baik, sebelumnya membaca mul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, barakah untuk kita semua. Khusus untuk semua donatur yang telah membantu kelangsungan Al-Aziz dari nol sampai sekarang, khusus untuk Pak Haji Giono. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti thumma ila hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz dan jami'a wali songo Husan Bakhalin Bangkalan Madura wa ilaro Mbah Masri Jombang wa ilaro Mbah Yai Bisri Samsuri wa ilaro Mbah Bapak Hasbullah Mbah Yai Asad Samsul Arifin Situbondo Mbah Hamid Pasuruan Mbah Soleh Semendi Mbah Surga Surgi Mbah Selaga Mbah Khotam Mbah Gede Pasuruan Mbah Masidik Jember Kiai Maksum Kiai Bisri Mustafa Kiai Maimun Zubair Rembang Husan Ilaro Kiai Abdullah Salam Mbah Yai Sahal Mahfud Kiai Abdullah Rifai Mbah Muhammadun, Mbah Nyai Salamah, Pati, semua guru-guru saya yang ada di Pati, Kajen dan sekitarnya. Husan Ilaro, Mbah Arwani Kudus, Kiai Turekan, Kiai Makmun, Kiai Sa'roni Ahmadi,
Mbah Arwani, Mbah Ali, Mbah Anwar, Kiai Fatoni, semua guru-guru yang ada di Kudus, Kiai Mbah Yai Soleh Darat Semarang, Mbah Syekh Jumadil Kubro Semarang, Syekh Nawawi dan Abu Yadimyati Banten, semua ulama-ulama yang ada di Banten, Cirebon, Husain Laro, Kiai Yusuf Taujidi Garut, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Khair Ajengan Khair Afandi, Aba Anom, Kiai Muhammad Asal, Tasikmalaya, Gunung Preng Kang. Kang Asep, tahu Gunung Pereng kan? Gunung Pereng, Gunung Kasur. Itu ada namanya Kiai Muhammad Asal. Kang Ayub Cirebon, semua ulama-ulama yang ada di Jabodetabek, Husun Ilaroh, Mama Falak Pagintongan, Aang Nuh dan abah beliau Kiai Haji Ahmad Syatibi, Cianjur, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo sini maju. Bukan sesuai janji saya yang ngaji sampai akhir kasih cemban gitu loh. Udah maju sini kadio sia. Lu maju bal, belagu lu emang gak mau cemban, lu dapat filter separuh. Lu gila duit nomor 1 mulu maju lagi. Tuh, cemban, lu yang jelek aja. Nikmat, pendekar kaki 1 lu lama-lama. Lu sini Kang, lu cemban lumayan ya gak? Nih Iqbal, ini baru pulang. Oh rambutnya, lu kalah lu. Ya gak? Ini yang baru pulang dari Banyuwangi, ya gak? Nah ini dari Banyuasin. Nih, wow, lu baru ini majuan. Wah, lo ini lu tahu aja bagi-bagi duit sih cepetan. Dia bagi duit ikut ngaji dia. Si cendol. Apa lu mau kasih gocengannya 2? Tuh. Lu kan belum beli MS cendol 1, 2. Ini dapat bonusnya 2.000. Ya, tuh kasihan anak Kupang jauh-jauh gak pulang lebaran. Ini masih nih buat besok. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 cukup. Lu sini lu. Lu kenapa gak ngomongin Aldi lu? Aldi. Iya Aldi belum itu. Nih, lu kapan pulang ke Bal? Mau ongkos sekarang? Lu ongkos ke Lampung udah duit 900. Lo banyak amat. Ke Lampung 900. Biasanya kemarin sih 500. Wah, udah ntar lihat ntar kalau habis lebaran makan murah. Ya enggak? Oke dah, kita lanjut. Ya mau berapa kayak yang penting mah ada duitnya ya enggak? Mau mahal berapapun yang penting ada duit. Lah mau murah seberapapun lah kalau nggak ada duit lah kan berarti mahal. Oke ya, mudah-mudahan malam ini bisa khatam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraba lana mathalahu wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya rumim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Wa daraba dan telah membuat siapa Allah lana untuk kita masalan pada perumpamaan. Maknanya masalan ay amron ajiban, tegasnya pada perkara ajiban yang menakjubkan. Ajib itu kan udah menjadi bahasa Indonesia. Oh ajib gitu kan. Wahia dan bermula masal
Nafyul kudrati itu menafikan ketidakmampuan. Tidak mampunya Allah kan. Masih ada ayat yang kemarin yang ayat apa kemarin, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kan itu kan akhirnya si Ubay bin Khalaf kan bawa tulang belulang yang udah hancur terus dibawa kepada Nabi, apakah Tuhan kamu Allah itu bisa menghidupkan tulang belulang yang hancur seperti ini? Kan itu masalah serius. Artinya kan seolah-olah mereka menafikan ketidakmampuan Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Maka an ihya'il mauta dari menghidupkan orang-orang yang mati itu mauta, setelah tak ada alifnya itu jamak taksirnya mayyit. Tasbihan karena menyerupakan bi khalqihi dengan penciptaannya Allah. Biwasfihi dengan mensifati Allah, bil ajzi dengan kelemahan atau ketidakmampuan, amma dari perkara, ajazu yang lemah siapa mereka, ajazu yang lemah siapa mereka. Wah, dia pas ngeliat lagi, ajazu yang lemah siapa mereka. Loh, mereka menyerumakan ketidakmampuan mereka itu dinisbatkan juga kepada Allah. Mereka kan nggak bisa menghidupkan orang udah mati, apalagi yang udah tulang belulangnya hancur. Nah, ketidakmampuan mereka itu disamakan dengan ketidakmampuan Allah, ya kan nggak nyambung. Nah, itu maksudnya tasbihan bi khalqihi bi wasfi bil ajzi amma ajazu. Yang tidak mampu kan mereka. Kan gitu kan? Wa nasiya dan melupakan siapa insan khalqahu pada penciptaannya insan, ay khalaqna tegese menciptakan siapa kami iyahu pada insan. Qala berkata siapa insan tadi, may yuhyi. Nah, itu asalnya ahya yuhyi kan gitu. Dibaca jazm oleh man pendek. Man bermula siapakah, yuhyi itu menghidupkan siapa man al-idhama pada tulang belulang. Wahia hale bermula idham itu ramimun. Maknanya ramimun baliyatun itu hancur. Itu sinonimnya, itulah tafsir. Kenapa ramim padahal itu wahia? Kan wahia itu muannas. Kenapa ramim muzakkar? Walam yaqul ramimatan. Walam yaqul dan tidak berfirman siapa Allah ramimatan pada lafaz ramimah tapi ramim. Wahia ramimatun. Kenapa enggak ramimah tapi kok ramim? Li'annahu karena sesungguhnya lafaz ramim ma'dulun itu yang digubah an fa'ilatin dari wazan yang mengikuti dari mauzun yang mengikuti wazan fa'ilah. Wa kullu ma itu kaidah. Dan bermula setiap lafaz karena yang ada apa ma'dulan itu digubah. Nah, itu termasuk salah satu manik munsharif itu kan ma'dul biha, udul kemangnya kan. Ma'dulan karena yang ada apa kulluma, ma'dulan itu dipindah apa kulluma, dipindah an fa'ilatin dari wazan fa'ilatin, fajihatu waznihi. Maka bermula sisi wazannya ma ka'annahu masrufun. Begitu ya? Kok begitu sih? Wa kullu ma kana ma'dulan an fa'ilatin fajihatu waznihi ka'annahu seolah-olah kullu ma itu masrufun ditanwini an ikhwanihi dari grupnya kulluma kaqauli ta'ala wa ma kanat ummuka baghiyah. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa ma kanat dan tidaklah ada siapa ummuka ibu kamu baghiyan itu perempuan yang nakal yang lacur. Lah kena itu baghiyan bukan baghiyah gitu loh. Uskito dibuang gampangannya apa hal al-ha'u haknya sebenarnya kan baghiyah
li'annaha karena sungguhnya baghiyah masrufatun itu dirubah, digubah. Oh, masruf di sini bukan ditanwini ya, dipindah ya. Tasrif itu loh, masrufatun itu dipindah. Yang atas juga sama itu. Ka'annahu masrufun gitu ya. Masrufatun tasrif itu loh maksudnya. Bukan ya, kan memang ada dua masruf yang maknanya tanwin kan ada. Kan gitu kan. Nah, cuman ini maksudnya digubah. An baghiyatin dari lafaz baghiyatin. Jadi gini, kenapa kan romimun wahia romim kan gitu. Romim ini kan kenapa? Iya, kenapa kok enggak romimah tapi kok malah romim kan gitu? Karena romim di sini ma'dul digubah dari kata-kata romiyatun. Itulah asalnya, itu jelas. Nah, seperti pembandingnya firman Allah bagian kan wa ma kanat ummuki bagian kan gitu. Lu kenapa bagian kan muzakkar? Kok enggak bagiyatan? Karena lafaz bagiyatan ini digubah dari bagiyatun. Loh gitu loh. Jadi enggak perlu enggak perlu dimuannaskan karena makdul. Begono alasannya. Tsumma arada kemudian mengendaki siapa Allah Ta'ala al-jawab pada jawaban. Faqala maka berfirman siapa Allah li nabi kepada nabinya Allah. Mujiban khali orang yang menjawab li aduwihi kepada musuhnya nabi. Qul katakanlah Muhammad yuhyi akan menghidupkan pada izam pada tulang belulang. Siapa yang yuhyi allazi zat ansha'a yang menciptakan gampangannya, yang menimbulkan siapa allazi pada izam awal marratin pada awal permulaan wa huwa dan bermula allazi ansha'aha awal marrah itu alimun asalnya lafaz alimun itu zat yang mengetahui bikulli syai'in dengan segala sesuatu, yakni mengendaki siapa Allah. Kul katakanlah ya Muhammad, hai Muhammad. Oh, yakni kul ya Muhammad li Ubay bin Khalafin kepada Ubay bin Khalaf. Yuhyil idhoma menghidupkan al-idhoma pada tulang belulang. Alladzi siapa zat khalaqa yang telah menciptakan siapa alladzi pada idham fibtidaiha dalam awalnya idham wa huwa hali bermula alladzi yaitu Allah alimun itu zat yang maha mengetahui bikulli khalqin dengan segala penciptaan wa huwa dan bermula alladzi al khaliqu itu zat yang menciptakan alladzi yaitu zat khalaqa yang telah menciptakan siapa alladzi min qatrati ma'in dari setetes air suratan pada satu bentuk. Zat yang tadinya menciptakan awal permulaan itulah zat yang maha menciptakan dari setetes air menjadi satu bentuk satu surah. Surahnya apa? Ada surah manusia, ada surah binatang, bahkan kalau binatang kayak dinosaurus sebenarnya gede banget. Dinosaurus ya, Oraurus. Lah itu kan binatang yang gede-gede. Lah kan gitu. Nah, apakah zat yang seperti itu afala yaqduru? Apakah tidak mampu siapa alladzi ayyakhluqa pada bahwa menciptakan siapa alladzi pada idham minat turabi dari tanah. Ya annal musawwirina lam yusawwaru minal ma'i walakin yusawwaruna minat turab watin li'annal musawwirin karena orang yang telah membuat bentuk lam yusawwaru yang tidak dibentuk apa perkara minal ma'i dari air walakin yusawwiruna
dan tetapi membuat bentuk siapa musawwirin minat turabi dari tanah watini dan tanah liat. Wa huwa hari bermula alladzi qadirun itu maha kuasa ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Gampangannya begini, kalau Allah membangkitkan orang yang sudah mati, walaupun dia udah hancur, kan tadinya hidup dia, kan tadinya ada. Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, itu aja Allah mampu. Bagaimana Allah bisa tidak mampu menciptakan dari sesuatu yang tadinya sudah ada? Kan sebenarnya kan lebih mudah. Nah, disitulah gobloknya orang-orang kafir yang ingkar itu. Gitu loh maksudnya. Allah membuat model kayak Seno. Orang Seno tadinya udah ada kok. Seno yang tidak ada diciptakan menjadi ada aja mampu. Masa Seno udah ada rekonstruksi ulang, apalagi zaman sekarang teknologi lebih canggih. Ada istilah ilmu genetika. Dari gen, dari tulang itu loh, itu bisa didesain ulang bentuknya. Itu manusia lah, ini yang menciptakan manusia loh. Tuh begitu. Maka jangan kalah gertak orang yang beragama. Sama aja lu di debat. Orang Islam itu agamanya sesat. Loh kok pemain sesat? Itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kan berarti selama ini nggak lurus. Panjul, lu jawabnya begitu. Ini kita yang udah ada di dalam, biar jangan sampai keluar. Bukan berarti itu maknanya kesesatan. Ntar digituin lagi lu kalah lagi. Iya kan? Dipelototin mentang-mentang dia orang banyak, kemudian lu kalah. Cemen namanya. Tuh harus punya argumentasi. Maka Nabi Rasul itu mempunyai sifat fatonah, cerdas. Mau argumentasi bagaimana pasti menang secara diplomasi. Tuh jelas kan maksudnya? Lah kita bukan nabi, tapi kan kita muridnya ulama atau kiai. Kita bukan kiai, kita santri. Tapi kan santri kan muridnya kiai. Ya kudu belajar cerdas juga. Kalau di debat begitu aja lu udah kelepek-kelepek nggak bisa jawab, kan begitu. Ya sama dulu yang kalau dalam kitab Fathul Majid, Nabi siapa itu, Nabi yang lupa saya, Adam, Idris, Soleh ya. Nabi Soleh apa siapa itu? Yang lagi ngesol sepatu, ditanya sama iblis, Allah mampu nggak memasukkan dunia seisinya ke dalam lubang jarum? Iblis tadi bukan dijawab, langsung ditusuk matanya, buat buta. Maka ada iblis yang matanya sebelah kan, kan gitu. Nabi siapa itu dulu lupa, itu ada di kitab Fathul Majid itu. Lah kenapa kau sampai digituin? Ya Nabi Idris tahu ini iblis. Tanyanya bukan untuk tanya beriman, tapi tanya namanya ta'anud. Orang yang mempersulit, ngeyel. Ngerti maksudnya? Maka diplomasi itu penting. Alladzi yaitu zat ja'ala yang telah menjadikan siapa alladzi lakum untuk kalian semua minas sajari dari pohon al-akhdari yang hijau. Daun kalau yang masih hijau itu basah apa kering? Ya basah. Naron pada api. Faidha maka ketika itu antum bermula kalian semua minhu dari ini kejadian itu tuh minhu dari sajar itu tuh kiduna menghidupkan siapa antum kal maroh wal afar seperti pohon maroh dan pohon afar. Waqala dan telah berpendapat siapa Ibnu Abbasin, Imam Ibnu Abbas, sahabat ini ya, Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas itulah orang yang mendapat doa khusus dari Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kecerdasan kepadanya dalam masalah agama, wa 'allimhu ta'wil. Dan ajarkanlah takwil. Tapi tawadhu'nya Ibnu Abbas ini luar biasa. Itu Ibnu Abbas.
Maka suatu ketika beliau ditanya, bimadza niltal ilma, dengan apa engkau mendapat dalam taklim itu? Engkau mendapatkan ilmu ini? Beliau menjawab, bilisanin saul wa qalbin aqul, dengan lisan mulut yang banyak bertanya, tanya untuk benar, tanya untuk paham. Tapi begitu nanya, wa qalbin aqul, dengerin Umi, nulis apaan lu? Nulis apaan? Malah nulis enggak. Wakol kalau bertanya hatinya berangan-angan, mikir. Kalau mikir begini. Lah Umi mikir megang pantat. Lah kan aneh. Ya enggak? Megang dengkul kadang-kadang. Mikir katanya megang, emang pikirannya di dengkul. Jelas enggak? Mikir tuh begini gitu ya enggak? Itu mah pusing, Pak. Lah iya kan? Tuh maksudnya begitu. Huma bermula. Nah, ini yang paling paham kaitannya tafsir Al-Quran diantaranya itu adalah Ibnu Abbas. Oh, bahkan Sayyidina Umar sekalipun sangat takzim. Dan Ibnu Abbas kan kalau secara umur di bawahnya Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar pernah menghadapi satu masalah dan Sayyidina Umar memanggil Ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabat yang lain seolah-olah nggak percaya, masa bocah masih kemarin sore kamu ajak, apakah bisa menjawab? Nah, sahabat-sahabat yang lain belum tahu siapa itu Ibnu Mas'ud. Begitu dijabarkan, akhirnya sahabat-sahabat yang lain ya terheran-heran lah, loh gitu loh ya, karena kealimannya Sayyidina Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud lah, luar biasa itu, loh gitu loh. Antar kelar jam 9:04 ngebut dikit. Huma bermula al-marah wal affar sajarotani, itu dua tetumbuhan, dua pohon fil bariyati yang ada di hutan. Yuqalu, yang disebutkan li ahadihima, bagi salah satu sajarotan apa al-marah, namanya pohon marah. Wal ukhra, dan bermula pohon yang satunya lagi, yang lainnya itu al-affar. Faman, maka barang siapa arota yang mengendaki siapa man ayyukida, pada bahwasanya menghidupkan siapa man annaro, pada api, kotoa, maka memotong siapa man husna ini pada dua cabang minhuma dari afar dan aroh, mithlul musawik, seperti orang yang membuat siwak. Wahuma, hale bermula sajarotani itu ahdoroni, hijau keduanya, yakturu, yang menetes minhuma, dari kedua pohon tadi apa almau, air. Maksudnya air di sini adalah getah. Lah kalau air yang keluar dari pohon apa namanya? Yang udah ditebang. Ya getah lah. Lah pohon itu kalau bergetah, basah apa kering? Ya basah. Tapi begitu, itu kan belum selesai. Fayus hoku, maka digesekkan apa al-maroh, pohon maroh, alal afar, atas pohon afar, fatakhruju, maka keluar minhuma, dari gesekan keduanya tadi apa annaru, api, biidznillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Ini pohon maroh dan pohon afar ini kalau satu digesekkan, seret, kencang kan panas, bus itu keluar api. Kalau zaman dulu kan batu terus dikasih serabut yang lembut. Kalau sekarang ya kapas, kan ada batu pemantik api, kan gitu kan. Nah itu nggak boleh basah. Kalau basah ya nggak keluar, dikeringin, dipantik gitu dulu. Kan ada wadah gitu, batu pemantik api. Itu pada zaman batu dulu begitu. Lu sekarang mah enak, jret ya. Iya, sekarang udah ditemukan kibrit. Jangan ngantuk Mi, bahasa Arabnya korek itu kibrit. Ntar lu ngantuk, ngibrit katanya. Alah. Itu jelas. Sekarang mah enak, dulu kita ini kan masalah luar biasa. Wakola dan waminhu, dan dari apa namanya masing-masing dari pohon dua tadi, takdihuna watu kiduna, dan dari takdihuna menyalakan
siapa kalian semua, watu kiduna, dan tegasnya menyalakan siapa kalian semua, ay mintil kasyajaroh, tegasnya dari itu pohon. Yaqulu al-Arab, bahkan Yaqulu berpendapat siapa al-Arabu orang Arab, fi kulli sajarin narun, fi kulli sajarin itu pada setiap pohon, narun bermula potensi api. Wa illa, dan jika tidak, lam yastah rij ma'ul maroh, maka tidak bisa keluar apa ma'ul maroh, air getahnya pohon maroh, wal afar. Wa qala al-hukama, dan telah berkata siapa orang ulama ahli hikmah, fi kulli sajarin narun illal inab, fi kulli sajarin dalam setiap pohon narun bermula api, illal inab kecuali anggur. Pohon anggur nggak ada. Nah, itu ada yang berpendapat dari ulama-ulama hikmah. Ulama hikmah itu ulama yang bijak, bestari itu loh. Seperti Aristoteles, Plato, kalau bahasa Arabnya Aflatu gitu kan, Aflatun. Aristoteles juga sama. Bahkan Aristoteles dalam ini disebut As-Syekhul Akbar, As-Syekhul Kabir. Loh gitu. Ya kan memang dulu ilmuwan-ilmuwan, para hukama, para cerdik cendekia kan memang di bawah Aristo, Plato kan, itu yang ibaratnya memimpin keilmuan. Begitu loh. Faman maka barang siapa, yakduru yang mampu, maksudnya Allah ya, yakduru yang kuasa siapa man ayyajma'a, pada bahwasanya menggabungkan siapa man alma'a, pada air, wanaro dan api, fi kulli wahidin, dalam masing-masing satu, fahuwa maka bermula man itu qadirun, zat yang kuasa, ala ayyuhiyya, atas bahwa menghidupkan siapa man al mauta, pada orang-orang mati, la mahalata, tidak ada jenis yang mustahil itu mawujud. Kalau tidak ada jenis yang mustahil apa? Pasti. Maka makna lain dari la mahalata, la jaroma, itu adalah pasti. Tuh. Sumanda karo kemudian menyebutkan siapa Allah Ta'ala ma pada perkara huwa yang bermula ma'adhamu itu lebih agung, minhu ay min khalqil insan, tegasnya dari menciptakan manusia. Fagol maka berfirman siapa Allah, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum, bala wa huwal khallaqul alim. Awalaisa, apakah tidak ada siapa alladzi zat, khalaqa yang telah menciptakan siapa alladzi as-samawati pada semua langit, wal ardo itu mana salim jadi ti, wal ardo dan bumi, tidak ada itu biqadirin. Oh, ingat khobarnya laisa dan khobarnya ma itu dominan, kebanyakannya dikasih huruf sirba. Ini contohnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun. Banyak sekali contoh di Quran. Tuh, itu ingat itu kaitannya redaksi bahasa Arab itu seperti itu. Ala ayyakhluqa, pada bahwasanya menciptakan siapa alladzi mithlahum, pada seumpamanya as-samawati wal ard. Bala, jawabnya laisa itu bala. Maka dalam kalian baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kan sunahnya jawab apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu penting anak-anak dikasih tahu. Wa huwa, dan bermula Allah al-khallaq, itu zat yang banyak penciptaannya. Itu khallaq itu ma'dul dari khaliqun, mengikuti wazan fa'al menjadi khallaq, termasuk sigot kasroh atau mubalaghah, fa'alun naw mif'alun naw fa'ulu fi kasrotin. Terusnya apa? Ngasep badilu fayastahiqu malahu min amali wa fi fa'ilin qalladha wa fa'ili. Adik mangap aja apal kagak lu. Lah iya kan, santri lah alfian kelotok lah kudu. Saya bukan kelotok Pak. Apanya? Kapal Pak, ini tangan Pak. Kapalan, badang lo lotok, ya enggak? Aduh, Aldi. Mana tadi?
Bijami'i ma qara'a membaca siapa Yakub yakduru. Pada lafadz yakduru. Itu kan biqadirin kan? Nah, Imam Yakub membacanya bukan biqadirin tapi yakduru. Awalai salladzi khalaqas samawati wal ardo yakduru. Itu loh, bukan biqadirin. Kalau yang kita hafal kan biqadirin, tapi ada dalam qiraah Sab'ah itu bukan biqadirin tapi yakduru. Lah ini bukan merubah Al-Qur'an. Salah satu qiraah seperti itu. Cuman jangan kalian coba-coba ketika kalian misru mimpin Yasin, awalaisalladzi khalaqas samawati wal ardo yaqduru. Itu namanya lu mancing kerusuhan. Lah iya kan? Nah gitu loh. Jadi yaqduru bukan biqadirin dalam qiraahnya Imam Yakub. Alal fi'li atas fi'il bukan isim fa'il. Aikola bala. Tegasnya berkata siapa Allah bala. Betul huwa bermula Allah itu qadirun zat yang kuasa. Ala dzalika atas itu menciptakan langit dan bumi. Wa yakhluqu dan menciptakan siapa Allah. Kama khalaqa sebagaimana menciptakan siapa Allah. Yang Allah menciptakan langit dan bumi yang tadinya udah ada. Masa Allah menciptakan persamaan langit dan bumi nggak bisa? Otomatis bisa tuh gitu loh. Kan itu apa namanya? Kalau cuman satu-satunya apa? Inden. Inden, iya inden. Bikin inden aja bisa. Masa reinden Allah nggak bisa? Udah sangat bisa tuh. Al-Khallaq, Al-Alim. Itu zat yang banyak mengetahuinya. Itu kan alim. Tuh kan beda. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Nah ini digobah menjadi wazan alimun. Jadi ini mengetahui, ini sangat-sangat mengetahui. Nah itulah sigat mubalaghah dan itulah redaksi ilmu nahwu shorof. Begitulah maksudnya. Itu maksudnya wa huwa bikulli syai'in alim. Alim apa? Bijami'i ma, dengan segala perkara khalaqa yang telah menciptakan siapa Allah. Waman dan bermula orang yakduru yang mampu siapa man ala ayyakhluqa atas bahwa menciptakan siapa man as-samawati pada semua langit wal ardo dan bumi. Afala yakduru apakah tidak mampu siapa man ayyakhluqa pada bahwa menciptakan siapa man, mannya maksudnya Allah ya, insanan pada manusia ba'da mauti setelah matinya insan. Fahuwa maka bermula Allah itu qadirun zat yang maha kuasa ala kulli syai' atas segala sesuatu. Innama amruhu bahwasanya bermula urusannya Allah. Idza arada itu apabila mengendaki siapa Allah syai'an pada sesuatu. Ayyakula itu bahwasanya berfirman siapa Allah lahu kepada syai'. Kun jadilah siapa kamu. Fayakunu maka jadi apa syai'. Idza arada tekesnya apabila mengendaki siapa Allah yakhluqa pada bahwasanya menciptakan siapa Allah syai'an pada sesuatu. Yakni idza arada tekesnya apabila mengendaki siapa Allah yukhrija pada bahwasanya mengeluarkan menjadikan siapa Allah syai'an pada sesuatu minal adami dari tidak ada ilal wujudi kepada wujud la yahtaju maka tidak butuh siapa Allah ila alatin kepada alat wa fikrin dan pemikiran wa muawanatin dan pertolongan. Bal yaqulu bahkan berkata berfirman siapa Allah lidzalika syai' pada itu sesuatu kun jadilah kamu fayakunu maka jadi apa syai' fi sa'atin dalam sekejap gampangannya fala tuqafu fakun fayakun fi sa'atin bila tawakufin gitu ya, bila tawakufin dengan tanpa menangguhkan atau menunggu. Fal muradu maka bermula yang dimaksud min lafzi kun dari lafaz kun itu makna ibda makna penciptaan wa dzukira dan disebutkan fi tafsir taisir dalam tafsir at-taisir laisa tidaklah ada apa al murad yang dimaksud min kalimatikun dari kalimat kun bal surat apa gitu ya, bal min kalimatikun bal suratu infadzin. Bal bahkan suratu infadhi amrillahi ta'ala itu cepatnya merealisasikan perintahnya Allah. Fi takwinil aswa
asya dalam menciptakan, membentuk segala sesuatu ala wajhil isra atas cara cepat. Allah yaitu isra la yumkinu yang tidak memungkinkan apa atakalu membicarakan bi dengan alladzi. Kun itu ilustrasi dari cepatnya Allah menciptakan sesuatu. Jadi nggak butuh alat, nggak butuh pemikiran, nggak butuh penolong, nggak butuh macam-macam. Wa qala ba'dul akabir, dan telah berpendapat siapa sebagian ulama-ulama yang agung, kalimatu kun, bermula kalimat kun, adatullah ta'ala, itu adatnya Allah Ta'ala, hatta yasma'a, sehingga mendengar siapa al malaikatu malaikat, wa ya'lamuna, dan mengetahui siapa malaikat, annallahu ta'ala, pada sesungguhnya Allah Ta'ala, yuridu itu mengendaki siapa Allah, yakhluqa, pada bahwa menciptakan siapa Allah, syai'an pada sesuatu. Subhanalladzi, maka maha sucinya zat, ai usabbihu subhanalladzi, dengan mensucikannya zat, biadi yang itu pada kekuasaannya alladzi malakutu kulli syai', bermula kerajaan-kerajaan segala sesuatu. Falafzu subhana, maka bermula lafaz subhana, imma kalimatut tanzih, itu ada kalanya kalimat mensucikan, wa imma kalimatut ta'ajjub, dan ada kalanya kalimat ta'ajjub. Jadi subhan itu mempunyai dua konotasi. Bisa disebut kalimatut tanzih, yaitu satu kalimat untuk mensucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak patut kepada Allah. Bisa juga disebut subhana itu kalimatut ta'ajjub, menandakan ta'ajjub, heran kepada sesuatu. Wal malakut, dan bermula lafaz al malakut, biadihi malakutu kulli syai', itu bimaknal malik mulki, ya semakna dengan mulki kerajaan. Kama anna rohumuti, sebagaimana lafaz ar-rohumat, ar-rohumut, ya malakut berarti rohamut gitu ya. Kama anna rohamut, seperti lafaz ar-rohamut itu bimakna rahmah. Jadi malakut itu sama dengan maknanya mulkun. Fa maknahu, maka bermula maknanya fi qouli ta'ala, annal malakut, sesungguhnya kerajaan, wasultanatu, ya tegasnya sultan, kerajaan, lahu itu milik Allah, la li ghairihi, tidak miliknya lainnya Allah. Wa yaumul qiyamati, dan wa yaumal qiyamati, dan dalam hari kiamat nanti, kulluhum, bermula semuanya umat manusia dan segala sesuatu itu yurja'una, dikembalikan ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, wa bi'amalihim, dan dengan amal-amalnya umat manusia, yujzauna, dibalas siapa umat manusia, in khairan fa khairun, kemarin sudah dibahas, in kana, jika ada apa amalnya seseorang, khairan itu baik, fa khairun ay fa jazauhu khairun. Cara ngartikannya benar. In khairan fa khairun, in kana, jika ada apa amal itu khairan baik, fa khairun ay fa jazauhu khairun, gitu loh. Wa in sarron ay wa in kana amalu itu sarron, fa sarrun ay fa jazauhu sarrun. Wa ilaihi itu didahulukan, dan hanya kepada Allah itu taksis. Turja'una, dikembalikan siapa kalian semua. Itu juga iltifat. Kan subhanalladzi biadihi malakutu kulli syai', kok tiba-tiba wa ilaihi turja'un. Hadza, bermula ini qauli ta'ala, wa ilaihi turja'un, ya dari fa subhanalladzi. Wa'dun itu wa'ad. Apa wa'ad? Janji. Dalam tauhid itu kan ada wa'ad, ada wa'id. Wa'dun itu janji, namanya janji. Lissalihina, bagi orang-orang soleh. Tapi sekaligus wa'idun, dan itu sebagai ancaman. Lidzalimina, bagi orang-orang yang zalim, wal asina, dan orang-orang yang maksiat. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wassalam, annahu, sesungguhnya Nabi itu kala berkata, ikra'u ala mautakum surat Yasin. Ikra'u, bacakanlah olehmu semua, ala mautakum, atas orang-orang yang sudah mati di antara kalian semua, surat Yasin, pada surat. Itu sabda Nabi bukan?
sabda Nabi. Lah kalau kata Wahabi protes gini. Alah udahlah. Wahabi mah nggak usah diladenin, capek, lawan aja. Ngelawannya bagaimana? Ya udah baca aja. Lakukan aja apa yang dibenci oleh Wahabi anti atau nggak seneng baca Yasin berjamaah, ya kita Yasinan berjamaah. Udah khatam ya. Ini malam 28. Ya kalau emang memungkinkan besok tetap setan baik. Kalau saya ngomong standby lu nggak ngerti. Jadi standby ya setan baik ya, tetap ngaji. Oke ya. Kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.